Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara pengacara Sylvester Matotina, Lekomanan menjelaskan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa mengeksekusi kliennya karena kasusnya telah kadaluarsa. Selain itu, kuasa hukum Sylvester berencana mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk yang kedua kalinya. Lekomanan menegaskan meski kasus kliennya telah kadaluarsa, Sylvester Matotina masih ada di Jakarta. Terkait eksekusi Sylvester, Lekomanan sudah mengajukan permohonan penundaan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena akan mengajukan PK. Selain itu, ia mengklaim perkara Sylvester sudah kadaluarsa sehingga Kejaksaan tak bisa mengeksekusi kembali. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matotina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Untuk perkara pidana PK itu boleh dilaksanakan atau diajukan sebanyak 5 kali. Sehingga yang kemarin itu memang adanya sakit yang mengakibatkan tidak bisa hadir, kemudian PK tersebut telah kami cabut. Teman-teman, telah saya cabut. Kami cabut, rekan daripada saya telah mencabut dan sekarang kami menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kami berencana untuk mengajukan lagi PK kedua. Sylvester Matotina telah divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara di tingkat kasasi pada 16 September 2019. Namun sejak putusan itu ingkrah 6 tahun lalu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor tidak kunjung melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pada 4 Agustus lalu, relawan Jokowi ini mengklaim telah berdamai dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala. Itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala. Dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media. Tak juga mengeksekusi Sylvester, Kejaksaan Agung mengaku belum menemui titik terang keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu. Kejagung juga minta tim pengacara Sylvester membantu menghadirkan kliennya untuk diproses hukum. Hingga kini Kejagung belum menetapkan Sylvester masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selama ini kan belum dilaksanakan eksekusi. Ya kalau penasihat hukum itu silakan pendapat, tapi sebagai penegak hukum yang baik, ya sesama kita menegakkan yang baik, tolonglah kalau bisa bantulah dihadirkan, katanya kan ada di Jakarta, ya bantulah penegak hukum, bawalah ke kita. Sedang berusaha untuk menghadirkan yang bersangkutan. Ya. Dia masuk DPO nggak sih? Sebelum ini kita belum ini dulu. Belum ya? Belum. Cuma kendalanya apa Pak? Sampai belum dieksekusi? Kita tunggu aja dan kita mencari juga. Itu langkah-langkah nanti yang jelas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar mendesak nama Sylvester masuk dalam daftar pencarian orang. Menurutnya, tak kunjung dieksekusinya pidana Sylvester mencoreng citra penegakan hukum. Ia pun menyarankan relawan Joko Widodo turut serta mendukung penangkapan Sylvester. Mengenai rencana Sylvester yang akan ajukan PK kedua, pihak Rismon bilang hal itu sebagai sikap tidak menghormati hukum. Terkait dengan tidak atau belum ditahannya saudara Sylvester Matotina oleh Kejaksaan Agung, itu sama saja merendahkan marwah dan martabat penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu kami beserta masyarakat yang terwakili oleh suara saya ini menghendaki untuk segera agar Sylvester Matotina ditetapkan dalam daftar pencarian orang
sehingga masyarakat bisa membantu untuk dalam upaya penangkapan saudara Sylvester Matutina yang telah inkrah hukumannya 1,5 tahun penjara.